Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang ahli hadis dan ahli ra'yi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arum Sari Setiawati, NIM 20 23186, dan yang kedua Zuni Siti Khotijah, NIM 20 23187. Di sini kami akan membahas dua pokok bahasan, yaitu pertama tentang sejarah munculnya ahli hadis dan ahli ra'yi, dan pengaruh terhadap munculnya ahli hadis dan ahli ra'yi. Materi pertama yaitu sejarah munculnya ahli hadis. Pertama, apakah ahli hadis itu? Ahli hadis ini merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam pengambilan hukum Islamnya lebih dominan menggunakan hadis ketimbang ra'yi. Faktor munculnya mazhab ahli hadis ini, pertama, karena penduduk Hijaz mewarisi kekayaan hadis dan asar para sahabat yang banyak tinggal di tanah Hijaz. Yang kedua, negara Hijaz secara geografis berada di pedalaman semenanjung Arab yang relatif tidak menemukan banyak dinamika perubahan. Yang ketiga, banyak hadis dan asar yang mereka terima serta ditunjang oleh dinamika sosial yang lebih statis menyebabkan mereka kurang menggunakan daya analisis mereka. Yang keempat yaitu pengaruh corak pemikiran guru mereka. Yang kelima yaitu sedikitnya persoalan yang muncul. Selanjutnya, sejarah munculnya ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi merupakan sebutan yang digunakan bagi kelompok yang dalam menetapkan hukum fikih lebih banyak menggunakan sumber ra'yi atau ijtihad ketimbang hadis. Faktor penyebab kemunculan ahli ra'yi yaitu pertama, para sahabat yang tinggal di Kufah tidak sebanyak yang tinggal di Hijaz. Dua, di Kufah mulai marak para pemalsu hadis. Ketiga, Kufah adalah kota yang lebih ramai dibanding Hijaz. Di Kufah mengalami dinamika perubahan sosial yang lebih tinggi yang menuntut pemikiran daripada sekedar mengandalkan teks hadis. Keempat, menurut ulama Kufah, hukum syariah memiliki makna logis, makul al-makna, sehingga mereka berusaha meneliti alasan-alasan setiap penetapan hukum dan menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, ulama Kufah mengikuti metode ijtihad guru mereka dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang dikenal mengikuti Umar bin Khattab yang banyak menggunakan daya analisis. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ahli ra'yi, pertama, Alqamah bin Qais. Dua, Masyruk bil Hajjah al-Hamazani. Ketiga, Al-Qadhi Surayah bin Haris bin Qais. Keempat, Sa'in bin Jubair. Kelima, Al-Sya'bi Abu Amr bin Syahril al-Hamazani. Sedangkan tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ahli hadis yaitu Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris bin Hisam. Kedua, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Tiga, Urwah bin Zubair bin Awam. Keempat, Sa'id al-Musyayyab. Kelima, Sulaiman bin Yasar. 6, Haris bin Zaid bin Sabit. Yang ketujuh, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh munculnya ahli hadis dan ahli ra'yi akan disampaikan kepada materi kedua yaitu Zuni Siti Khotijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuni Siti Khotijah, NIM 2020 Materi selanjutnya yaitu pengaruh munculnya ahli al-hadis dan al-ra'yi terhadap hukum Islam fikih. Imam Syafi'i memiliki dua bentuk pemikiran hukum yang diwariskan para gurunya, ahli ra'yi dan ahli hadis. Dua pola pemikiran ahli al-hadis dan al-ra'yi menjadi fondasi dalam pengembangan ilmunya. Dan buah karya monumentalnya Ushul Fiqh al-Risalah. Pengaruh logika atau ra'yi pada saat itu telah berimplikasi pada fikih, sehingga muncul wacana dalam fikih al-adli atau al-takdiri, memprediksikan suatu peristiwa yang belum muncul dan sekaligus memberi hukumnya yang dibahas secara luas. Sehingga secara luas fikih
Periode ini sudah menerangkan persoalan yang nyata dan persoalan yang diprediksi akan atau dapat terjadi. Istilah fikih masa ini tidak saja sebagai suatu pemahaman atau keilmuan Islam yang dipahami generasi sebelum Imam Syafi'i. Fikih masa Imam Syafi'i diformulasikan sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu Majmu'at al-Ahkam al-Syariah al-Amaliyah al-Mustafadah min adillatiha al-tafsiliyah. Ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan, bukan akidah yang terambil dari dalil-dalilnya yang spesifik. Sisi lain yang dimiliki fikih era Al-Risalah adalah dengan mendasari pada konsep Al-Sunnah yang dipahaminya sama dengan Al-Hadis. Dan konsep yang dikembangkan dua pendahulunya, Imam Hanafi dan Imam Malik, ditolak beliau kalau Imam Hanafi menerima hadis bila mencapai tingkatan masyhur dan Imam Malik sebuah hadis diterima dengan syarat Ahlul Madinah mengetahuinya. Bagi Imam Syafi'i, sebuah hadis itu diterima bila dapat diyakini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan logika itu, fikih yang dikembang Imam Syafi'i relatif didasari pada dalil hadis atau sunnah yang dominan bila tidak ditemukannya ada penjelasan dalam Al-Quran. Selanjutnya, sistematika penyusunan fikih Imam Syafi'i diawali dengan masalah toharoh, bersuci, kemudian disambung dengan haid dan sholat. Susunan seperti itu dinilai Abdul Wahab bin Ibrahim Abu Sulaiman didasarkan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Miftahus sholat tohuro, artinya pembukaan sholat adalah bersuci. Namun dalam ditegaskan bahwa permulaan dengan toharoh merupakan ikutan pada metode penyusunan dalam fikih Abu Hanifah. Berada dengan Muwatta yang disusun berawal dengan sholat, dasarnya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.